Suara saya terdengar? Suara saya terdengar, Mbak Ya, Siska? terdengar, terdengar Terdengar ya? saja. Iya, Ya, karena tadi pakai ini, saya baru pakai speaker ya, apa headset? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita membahas harmonisasi antara mertua dengan menantu ya. Sebenarnya nggak perlu memilih aku atau dia karena nggak boleh dipilih ya. Ini satu hal yang tidak boleh dipilih yang mungkin kebanyakan orang di zaman ini, di saat ini ya, yang tadinya tidak ada masalah, semua jadi ada masalah. Seperti mungkin sekarang lagi ngetren istilah bullying ya. Apakah ada di zaman kita dulu ada bullying? Saya rasa mungkin bullying dalam bentuk lain ya, verbal, kata-kata. Tapi kan sekarang orang-orang cepat sekali depresi, anak-anak depresi, sampai anak kelas 3 SD bunuh diri. Anak kelas 4 SD juga begitu ya. Kadang raport merah saja bunuh diri. Padahal di zaman kita dulu banyak sekali orang-orang yang mungkin kita sendiri merasakan ya, mendengar antara satu anak dengan anak yang lain saling ejek mengejek, tapi nggak berdampak sampai ke bunuh diri. Boleh jadi zaman dulu lebih kuat keimanannya dan tingkat mentalitasnya dibanding saat ini ya. Makanya kalau kita lihat dari versi mertua menantu juga dulu kayaknya nggak ada masalah antara menantu dengan mertua. Kalau sekarang aja kerasanya kok kayaknya bermasalah ya. Bahkan mungkin serem juga kalau tadi seperti judul ya, pilih aku atau ibumu gitu ya. Itu kan ibarat kita sendiri disuruh memilih antara diri kita dengan ibu kita aja pasti ya kita nggak mau, itu dua-duanya sama urgennya ya. Dan kalau disuruh pilih aja antara suami dengan orang tua mungkin kita juga nggak mau. Padahal kalau untuk seorang istri dia harus mendahulukan suaminya dibanding orang tuanya gitu ya. Tapi kalau disuruh milih pasti kita nggak mau. Nah, oleh karena itu apalagi suami kita suruh dia milih antara ibunya dengan diri kita, itu satu kesalahan yang fatal. Karena di dalam Islam biar bagaimanapun dia harus lebih mengutamakan ibunya. Ya, jadi untuk seorang anak laki-laki yang lebih utama adalah ibunya dan untuk seorang perempuan yang lebih utama adalah suaminya. Mungkin kalau kita mengatakan, ih enak banget dong mertua kita gitu ya. Nanti kita akan punya anak laki-laki dan kita akan paham gitu ya. Akan paham ternyata Islam membuat ya sedemikian rupa yang namanya status mertua itu sama dengan orang tua. Mertua sama dengan orang tua dan itu bukan hanya satu arah ya, artinya istri harus memperlakukan mertuanya sama dengan orang tuanya. Bukan, di dalam Islam itu mafhum mukhalafah. Artinya dua arah. Istri memperlakukan mertuanya sama dengan orang tuanya, maka suami pun memperlakukan ya mertuanya alias orang tua kita sama dengan orang tuanya. Itu satu hal yang nggak boleh dirubah di dalam Islam. Masalahnya ada kalanya kita hanya membahas dari satu sisi. Ya, maka kamu harus mendahulukan mertuamu dibanding ibumu. Siapa yang bilang gitu ya? Itu sama statusnya, standarnya sama. Antara mertua kita dengan orang tua kita sama. Nggak ada yang harus didahulukan tuh nggak ada. Nggak boleh dua-duanya adalah dahulu, dua-duanya adalah prioritas. Ini yang harus difahami. Apakah itu hanya berlaku bagi istri? Tidak, ya. Sang suami kita, ini sang suami juga, dia memperlakukan orang tuanya sama dengan memperlakukan mertuanya. Alias orang tua kita tuh sama dengan orang tua dia. Jadi dia tidak boleh membeda-bedakan. Termasuk dalam perhatian dan pemberian. Cuman masalahnya zaman ini adalah akhir zaman. Ketika di akhir zaman maka kita tidak boleh berharap segala sesuatu tuh serba perfect ya, kemudian juga sesuai dengan yang seharusnya, tidak harus banyak pemakluman. Karena Rasulullah SAW mengatakan khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu. Sebaik-baik zaman hanya zamanku. Kemudian zaman sesudahku dan sesudahnya. Jadi cuma tiga zaman. Zaman Rasul bersama sahabat, zaman tabi'in, sesudah sahabat, dan zaman tabi'in. Sesudah zamannya tabi'in. Udah cuman itu sebaik-baik zaman. Menuju hari kiamat setelahnya semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Jadi sudah tidak ada idealisme, yang ada realitas gitu ya. Ketika kita bicara tentang realitas ya, maka akhirnya kita akan jumpai realitanya di zaman sekarang. Jangan kata masalah prioritas. Ya, sampai ke masalah mungkin belum lama kita lihat di berita ada seorang ayah membunuh tiga anaknya ya, membunuh tiga anaknya.
ini bener nih ayah kandung, iya. Terus ayah kandung ini waras, waras ternyata. Tapi karena kesel sama siapa? Kesel sama ibunya si anak lah. Apa hubungannya dengan membunuh anaknya, gitu ya? Dan gak jarang juga seorang ibu, kita semua seorang ibu. Kita kesel sama suami kita yang jadi korban anak kita. Padahal apa hubungannya sama anak kita gitu kan? Gak ada hubungannya. Maka kalau ada yang disuruh memilih antara orang tua dengan pasangan hidup, orang tua itu darah daging. Pasangan hidup itu orang yang bisa jadi ada istilahnya mantan. Mantan istri, mantan suami. Orang tua ada nggak mantan suami? Nggak ada. Orang tua ada nggak mantan ibu? Nggak ada. Mantan bapak nggak ada. Atau mantan anak dan mantan sampai mantan cucu aja nggak ada. Dan mantan menantu pun di dalam Islam tidak ada. Mantan mertua juga tidak ada. Jadi yang ada hanya mantan suami dan mantan istri. Sampai mantan mertua nggak ada. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, iya tuh mantan mertua saya karena saya udah cerai sama anaknya, mohon maaf, anaknya betul mantan suami kita. Tapi kalau ibunya, ya mantan suami, itu adalah mertua, adalah orang tua seumur hidup dan tidak ada istilah mantan. Itu yang susah. Yang susah menjaga hubungan silaturahim ketika terjadi perceraian. Ya, jadi jangan sampai kita memaksa itu terjadi. Kita memaksa untuk mengakhiri hanya gara-gara kecemburuan yang tidak ada dasarnya dan tidak ada alasannya, ya. Jadi jangan disuruh memilih. Mungkin ada yang mengatakan, ya tapi Ustazah nggak ngerti sih. Suami saya tuh beda dengan suami-suami yang lain gitu ya. Sama ibunya tuh, ya Allah, pokoknya anak mami banget, mendahulukan segalanya. Nah, kita lihat dulu porsinya. Jadi filosofi pernikahan memang memperluas jaringan kekerabatan. Jadi kalau disebut jaringan kekerabatan bukan hanya suami istri ini saja yang tadinya tidak kenal jadi mengenal. Dunia bukan milik dia berdua ya, tapi memang keluarga besarnya semua jadi keluarga. Otomatis ketika menikah, kita punya dua ibu, kita punya dua ayah, kita punya dua nenek, kita punya dua kakek. Dengan jumlah anak yang sangat banyak boleh jadi. Kenapa sangat banyak ya? Boleh jadi ketika kita menikah, kita sudah bawa anak. Dan suami kita sudah bawa anak. Janda dengan duda misalnya ya. Otomatis jadi hubungan yang sangat luas. Nah ini pentingnya kita belajar ahwalus syakhsiyah. Fikih munakahat antara kita dengan anak-anak bawaan suami kita aja itu sudah mahram begitu kita ada hubungan dengan bapaknya. Dan antara anak-anak suami kita dengan kita yang ibu sambung itu juga begitu kita sudah ada hubungan suami istri maka kita sudah jadi mahram. Nah, yang penting kita pikirkan adalah anak kita dengan anak suami kita itu mahram bukan? Bukan. Cuman kadang ada yang nggak ngerti. Ya, kita mau udah jadi saudara. Dia buka kerudung, buka buka aurat ya. Padahal itu saudara sambung ya. Nah, ini yang paling penting untuk kita pahami. Fikih itu harus dipelajari, harus difahami sehingga kita bisa melaksanakan perintah ibadah, perintah Allah itu dengan detail ya. Jangan aurat jadi terbuka, kemudian hubungan jadi halal padahal haram sebenarnya ya. Tidur bareng ini saudara sambung bukan siapa-siapa kita gitu ya. Ini pentingnya. Kita memahami filosofi pernikahan. Ikatan yang diabadikan di aras mitsaqan ghaliza. Pernikahan itu mitsaqan ghaliza, ikatan yang kuat. Ketika disebut ikatan yang kuat, maka ketika disebutkan diucapkan akad nikah, maka aras bergetar. Tapi ketika diucapkan kalimat talak, aras bergetar lagi. Oleh karena itu banyak ulama mengatakan jangan menggetarkan aras dua kali. Maksudnya dua kali itu bukan dua kali nikah, tiga kali nikah ya. Boleh kalau itu. Misalnya habis suami meninggal nikah lagi, silakan. Ya, habis bercerai nikah lagi silakan. Maksudnya jangan getarkan aras dua kali, jangan gara-gara kita aras bergetar karena akad nikah kita, tapi bergetar juga karena perceraian kita. Ya, sebisa mungkin tidak seperti itu. Jadi tidak ada istilah mantan mertua dan tidak ada istilah mantan menantu. Nah, ini saja sebenarnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita berpikir la'allakum ya tadabbarun supaya tadabur. Kenapa nggak ada istilah mantan mertua dan mantan menantu? Begitu diucapkan akad nikah, maka itu mertua jadi orang tua seumur hidup. Menantu jadi anak seumur hidup. Itu yang susah. Ya, susah kenapa? Karena memang berarti itu jadi abadi, ikatan abadi. Nggak boleh ada misalnya kita nih, naudzubillah min dzalik, misal anak kita cerai dengan istrinya atau anak kita cerai dengan suaminya. Ya, kita nggak boleh mengatakan, iya tuh mantan menantu saya. Nggak boleh ya, itu adalah anak saya. Ya, dia menantu saya dulu. Dan sekarang ya anak saya ya. Tapi ternyata anak kita mau nikah lagi. Ya sudah, jadi kita makin banyak anak. Nah itu yang namanya meluaskan ikatan.
Cuman pastilah, pasti tidak sama rasanya ya. Pasti ada rasa yang berbeda, ada ganjelan. Tapi itu mahram, tetap mahram kita. Nah, oleh karena itu penting kita lihat kalau memang kita mencintai Allah Subhanahu wa taala fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, supaya Allah juga mencintai kita. Kita banyak yang mengatakan hamba Allah, cinta Rasul. Tapi ternyata dalam proses pernikahan dan menjalani pernikahan itu tidak mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam berinteraksi. Berinteraksi dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan mertua, dengan menantu. Tidak seperti Rasul berinteraksi dengan mereka-mereka ini. Ya, padahal kita pengen cinta Allah dan pengen cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Maka ikuti Rasul itu plek, plek, plek ngikutinnya. Tapi namanya manusia kadang-kadang suka berdalih ya. Itu kan Rasul. Kita kan bukan. Nah, ini alasan syahwati ya. Jadi karena kita syahwatnya sudah menguasai hati, hawa nafsu kita menguasai hati, jadi akan ada 1001 alasan ya untuk mengelak ya dari apa? Dari tanggung jawab yang seharusnya kita tunaikan dengan mengikuti Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah ya, uswatun hasanah. Ridho diatur Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Makanya kita lihat surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika, sampai Allah bersumpah, sungguh demi Tuhanmu wahai Muhammad. Maksudnya apa? Demi Allah. Ketika disebut fala wa rabbika, sungguh demi Tuhanmu wahai Muhammad, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sesungguhnya mereka yang ngaku-ngaku sebagai orang beriman, sebagai umatmu itu nggak beriman. Sampai menjadikan kamu problem solver dari masalah-masalah yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian ketika sudah menjadikan Rasul sebagai contoh, teladan, problem solver ya dari masalahnya, kemudian di dalam hati nggak ada haraj, nggak ada keberatan. Oh, harusnya begitu toh. Oke. Yusallimu taslima, saya nurut, mau diatur sepenuhnya dengan contoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu baru beriman. Kalau tidak, mohon maaf, la yu'minun, kata Allah, cuman ngomong doang kalau dia beriman, ini nggak beriman. Betapa banyak sekarang perselisihan di dalam rumah tangga antara mertua dengan menantu, ya. Ya, jadi memang antara orang tua dengan anak tidak diselesaikan sebagaimana Rasul menyelesaikannya dulu. Bahkan di masa Rasul dulu emang nggak ada perselisihan ya. Bahkan Rasulullah SAW itu menjadikan Ali bin Abi Thalib sahabatnya, ya menantunya juga, ya keponakannya juga gitu ya. Dan memang keponakan yang jadikan sahabat kemudian jadikan menantu, menikah dengan Fatimah. Itu sampai dipegang tangan keduanya. Wahai Fatimah, wahai Ali, sebagaimana kalian menyertakanku dalam kebahagiaan kalian, maka sertakanku dalam kesedihan kalian. Dalam masalah kalian itu, dua-duanya tuh lagi nggak ngomong ya. Akhirnya dibawa oleh Rasulullah ke kasur di rumahnya Fatimah. Rasul tidur di tengah, tangan keduanya. Jadi diajak tidur tiga-tiganya, jadi bertiga dia tidur, tangan keduanya ditaruh di dada Rasul. Sebagaimana kalian menyertakanku dalam kebahagiaan, maka sertakan aku dalam permasalahan gitu ya. Sertakan aku dalam kesedihan kalian. Itu gara-garanya Rasul lihat kenapa sih Ali ini kok tidur di masjid, ngampar di masjid gitu ya. Padahal kan rumahnya sebelah rumah Rasul gitu ya. Jadi kok Fatimah di rumah, Ali di masjid, ternyata lagi ngambek Fatimah. Dan Ali ya kalau cari selamat laki-laki kan suka keluar rumah ya. Laki-laki kalau lagi ada masalah, cekcok di dalam rumah biasanya ya pergi. Itu yang paling dibenci oleh istrinya. Kalau ada masalah selesaikan gitu ya. Ngomong di rumah jangan keluar, jangan kabur. Tapi dimanapun laki-laki begitu. Daripada berantem bertengkar, dia akan pergi meninggalkan rumah. Istrinya makin marah. Akhirnya ketika Rasul lihat, oh Fatimah lagi diem ya, kelihatan cemberut. Lah Ali ada di masjid, ini pasti ada masalah. Akhirnya Rasul selesaikan ya. Dengan begitu mereka cerita dan Rasul tengahi. Ini jadi sebagai seorang mertua yang tidak berpihak. Kan kadang-kadang namanya orang tua berpihak ke anak ya. Mertua memusuhi menantu ini tidak pernah terjadi kalau Rasul seperti itu. Bahkan kerap Rasulullah SAW melindungi Aisyah dari ayahnya sendiri. Aisyah kadang-kadang kita tahu kan Aisyah itu kreatif, ya inovatif. Bahkan dalam berbuat kesalahan itu inovatif banget. Tidak pernah mengulang kesalahan yang sama. Aisyah. Kalau udah nyesel nggak akan diulang. Tapi besok dia buat kesalahan baru. Kenapa? Karena namanya anak anak baru besar gitu ya. Anak baru baru ABG kan ketika dinikahi itu kan memang baru akil balik. Baru akil balik. Jadi memang kreasinya banyak. Itu Aisyah. Suatu saat pernah Abu Bakar As-Siddiq ayah Aisyah tuh datang ke rumah Rasul sampai mau nyubit pinggangnya Aisyah. Tapi Rasul buru-buru maju.
ya, maju menghalangi. Sudah ya Abu Bakar, sudah. Nggak apa-apa, anak perempuanmu tidak mengapa. Tapi Abu Bakar marah karena Aisyah buat selalu menyusahkan dan menyulitkan Rasul, kata Abu Bakar ya. Nah inilah penengahnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara mertua, menantu, ya dia bisa saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Itu bahkan menantu laki dengan mertua laki. Kenapa menantu perempuan dengan mertua perempuan nggak bisa bersatu? Sebenarnya mungkin karena perempuan lebih banyak egonya. Dua-duanya terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Nah ini dia. Harusnya sekali lagi, ingat ya nggak ada yang ideal. Sekali lagi kita berharap semoga yang ada di tengah ini adalah suami kita atau anak si mertua. Inilah yang jadi penengah. Masalahnya, adakah laki-laki ideal di zaman ini? Kalau nggak ada yang waras ngalah ibu-ibu, siapa yang waras? Kita, ya kita yang ngalah. Kalau memang tidak ada seperti itu, maka santunlah dalam berinteraksi, karena ibumu adalah ibuku. Mafhum mukhalafah, sebaliknya begitu. Ibuku adalah ibumu. Semakin tua, semakin kembali ke perilaku anak-anak, illa man rahimar Rabb, kecuali orang-orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ilmunya kayak padi, itu hanya orang-orang soleh solehah ya. Semakin berisi, semakin tunduk. Semakin tua, semakin berisi ilmunya, semakin dalam imannya, semakin qanaah, tawadhu. Itu hanya orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridho orang tua sama dengan mencari ridho mertua, karena dua-duanya adalah orang tua. Menghindari kedurhakaan kepada orang tua sama dengan menghindari kedurhakaan kepada mertua dalam berinteraksi. Menjaga kata-kata, jangan lupa kisah Alqamah. Ada yang tahu kisah Alqamah? Tentunya kisah yang kalau di dalam sirah sejarah Rasulullah dengan para sahabat itu kisah yang tak terlupakan karena tragis. Jadi Alqamah ini ketika sakaratul maut susah sekali wafatnya. Susah sekali sampai Rasul itu datang ke majelis sakaratul maut dan bertanya. Kata Rasulullah, apakah Alqamah punya hutang kepada kalian? Maka kata eh, para sahabat, tidak. Alqamah tidak punya hutang kepada kami. Lantas apakah Alqamah punya kesalahan kepada kalian? Tolong maafkan. Maka para sahabat mengatakan Alqamah tidak punya kesalahan kepada kami. Kalau begitu apakah Alqamah punya ibu? Ya, maka kata para sahabat punya. Alqamah punya ibu. Kalau begitu ibunya undang ke sini. Ternyata ibunya nggak mau datang. Tidak mau melihat menjenguk anaknya yang sakaratul maut dan tidak mau mendoakan. Kenapa? Apa gerangan yang jadi masalah? Rasulullah hampiri ibunya. Wahai ibu, ada apa gerangan? Kenapa engkau tidak mau mendoakan putramu? Kata ibunya, enggak, saya sakit hati. Pernah sakit hati kepada Alqamah. Kenapa sakit hati? Ya, ternyata usut punya usut ya. Suatu ketika pernah Alqamah membawa sehelai kain yang indah. Kain yang indah itu dibawa kepada ibunya, ke hadapan ibunya. Wahai ibu, indahkah kain ini? Baguskah kain ini? Kata ibunya, ih bagus, bagus banget. Nah, ini kesalahan seorang laki-laki ya. Jangan menunjukkan suatu barang yang indah menurut istri atau ibu selain memberikan. Kalau pengen beriin yang satu, belikan juga yang satunya. Artinya, kalau pengen pendapat, maka siap-siaplah untuk memberikan. Ya, jadi ibunya Alkamah mengatakan, iya saya kira itu bagus sekali. Dengan harapan semoga putranya memberikan ke dia. Tapi apa kata putranya? Oh bagus Bu, betul. Aku akan berikan kepada istriku. Dek, gitu ya. Itu ibunya berpikirlah, kok istrinya doang yang dikasih? Saya tidak, sejak saat itu dia sakit hati, sakit hati kepada putranya, ya. Sampai saat sakaratul maut pun tidak mau mendoakan putranya, nggak mau memaafkan putranya. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau begitu wahai ibu, izinkan kami mengumpulkan kayu bakar dan kami akan bakar Alqamah di dunia daripada dibakar di akhirat. Ya, hati ibu mana yang tega ketika putranya mau dibakar oleh Rasul di dunia? Kata ibunya Alqamah, jangan-jangan ya sudahlah saya datang. Ya, saya akan hadir di majelis sakaratul mautnya, saya akan maafkan, saya akan doakan. Jadi begitu ibunya datang, nangis dia, ya, sedih lah melihat anaknya nafasnya satu-satu nggak mati-mati. Akhirnya kata ibunya, ya Allah saya ridho dengan Alqamah dan apa yang sudah dikerjakan dulu. Wafat, meninggal, ya dengan mudahnya. Jadi hati-hati, kita nggak pengen suami kita kayak Alqamah. Ya, jadi ingatkan suami kita, kalau ngasih sesuatu kepada kita, berikan kepada ibu juga. Ya, jangan sampai ibu tahu tapi nggak dikasih. Nah, ini penting sekali ya. Menjaga ketakwaan dan adab bicara.
Hendaklah takut. Nah, mungkin banyak yang curhat begini karena banyak yang konseling. Ustazah, malah kebalik. Ibunya doang yang dikasih, kita nggak pernah dikasih. Itu sama ya. Sama salahnya itu. Hati-hati. Banyak mungkin yang berpikir itu benar. Bahkan ada yang datang kemarin ke rumah. Ibunya itu orang kaya, Ustazah, punya kontrakan 15 pintu. Tapi tiap bulan, kalau nggak 2 bulan sekali dibelikan emas oleh putranya, oleh suaminya. Kita nih Ustazah, ya Allah makan aja susah. Nah yang kayak gini ini suaminya perlu di training ya. Ketemukan ustadz ataupun kiai atau guru ngajinya kasih tahu. Ini nggak bener. Ya berarti dia salah paham tentang konsep durhaka. Dia menghindari durhaka kepada orang tuanya tapi durhaka kepada istrinya. Karena perintahnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala ya kerap mengingatkan untuk apa? Ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, berbuatlah yang ma'ruf kepada istri-istrimu. Dan Rasul mengatakan wa innahunna khuliqna minad dhila. Karena sesungguhnya istri-istri itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Kalau kita kasar dan diluruskan dengan paksa, maka lurusnya itu akan patah. Akan membuat dia jadi patah dan patahnya adalah cerainya. Artinya harus berlemah lembut dengan istri, kasih pemahaman, kasih pengertian. Bahkan apalagi banyak yang mengeluh, Ustazah, suami saya nggak pernah ada salah seorang hafizah. Sampai mengatakan, Ustazah saya dosa nggak ya? Saya nih kalau ditanya suami ada uang nggak? Saya selalu jawab tidak ada. Kenapa begitu? Padahal ada. Ada. Eh, uang dari hasil dia ngajar, dari keringatnya sendiri. Saya selalu mengatakan tidak ada. Karena kalau bilang ada, ya maka suaminya akan mengatakan begini, kamu punya uang. Kalau begitu kamu silahkan karena punya uang, maka kamu silahkan gunakan uang itu untuk kebutuhan anak-anak kita dalam keseharian. Sedangkan kebutuhan kamu, ya ini yang paling repot ya. Kamu penuhi sendiri kebutuhan kamu dan anak-anak kita, sedangkan uang dari saya itu akan saya berikan kepada orang tuanya. Padahal orang tuanya kaya raya, tapi diberikan bulanannya itu kejadian ada yang seperti itu. Ya, jadi seorang suami memberikan nafkah tidak kepada istri dan anaknya, tapi kepada orang tuanya dan kepada adik-adiknya. Ya, padahal istrinya orang yang sangat-sangat berkebutuhan juga, bukan orang yang berkemampuan gitu ya. Cuman dia banting tulang sendiri, sedih dia, padahal dia seorang hafizah. Dia mengatakan saya dosa nggak? Kalau bohong di mana-mana dosa gitu ya. Masalahnya kalau dia jujur suaminya makin nggak ngasih sama sekali. Ada yang seperti itu. Itu sangat disesali ya. Oleh karena itu yang namanya memperbaiki diri bukan hanya dari satu jalur ya istri saja, bukan. Tapi ya istri, ya suami, dia harus sama-sama memperbaiki diri untuk menjaga ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat surat An-Nisa ayat 9, yang namanya orang tua, suami istri, ibu bapak itu sama-sama harus memperhatikan pendidikan anak. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan contoh yang baik kepada anak ketika interaksi dengan orang tuanya saja, ya dengan neneknya si anak-anak nih salah, dengan kakeknya si anak-anak salah. Anak-anak akan melihat, mencontoh, meneruskan ini estafet. Ya, estafet apa nih? Estafet kesalahan, MLM dosa itu yang repot. Meneruskan selanjutnya seperti itu, ya kesalahan fatal dari kedua orang tuanya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah setiap orang tua itu takut kepada Allah. Seandainya mereka wafat, meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan kehidupannya. Khaufu alaihim. Apakah cuman kehidupan? Tidak. Ternyata para mufasir sepakat yang kita khawatirkan bukan lemahnya masalah kehidupan finansial, bukan. Tapi lemahnya masalah akidah, masalah iman. Jadi salafus saleh dulu kalau sudah mau wafat itu mendekati wafatnya, itu selalu berpesan kepada anak-anaknya. Apa pesannya? Madza ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kalian sembah sesudah aku nggak ada? Kalau sekarang mada tak kulu namin Mbak kamu mau makan apa nanti kalau bapak mati? Kamu nanti tinggal bareng siapa kalau ibu mati? Zaman dulu tidak. Kamu mau menyembah siapa kalau kami mati? Yang kamu sembah siapa? Makanya pendidikan terbaik, pendidikan yang mirip di masa Rasul, generasi terbaik cuman satu-satunya sekarang yang ada di dunia cuma di Palestina. Apapun yang didapati dari musuh itu selalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kalau kejadian di Palestina, naudzubillah terjadi di negara kita, pasti banyak yang mati. Bukan syahid, bunuh diri. Ya, nggak ada yang kuat gitu. Nah ini kenapa kekuatan keimanan yang membuat mereka
ya, teguh, tegar, istiqomah. Betapa banyak ibu-ibu yang stres, padahal nggak perlu disetreskan ya, hanya gara-gara suaminya jarang makan di rumah. Makan di mana? Makan di rumah ibunya alias mertua kita. Itu banyak yang stres. Wah, marah, ngambek, mutung, ya nggak mau masak lagi. Apa coba yang salah? Wong dia makan di rumah ibunya sendiri, di rumah ibu kita juga dalam artian gitu ya. Jadi hendaklah kita mengukur kadar, artinya yang dijadikan standar cemburu dan emosi itu apa? Kita boleh cemburu dan emosi ketika ada pelanggaran syariat, ya namanya ghirah, ya itu marah kita. Cemburu yang syar'i. Kalau ada pelanggaran syariat, itu nggak melanggar syariat, kenapa marah gitu ya? Surat Al-Isra ayat 23-24, kita diperintahkan untuk lemah lembut kepada orang tua dan mertua, sama ya, mertua sama dengan orang tua. Ya, fala taqul lahuma uffin, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan ucapkan kepada mereka kalimat ah, uff itu artinya gitu ya. Nyuruh melulu, nggak ngerti apa saya capek, nyuruh melulu, nggak ngerti apa saya sibuk. Nah, ini jangan sampai begitu ya. Perintah dari orang tua dan dari mertua sama. Perintah yang harus disambut dengan senyuman walau kita nggak sanggup. Iyain aja dulu. Iya, iya gitu ya. Jangan membentak wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan kata-kata yang mulia. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Merendah dan tawadhu di hadapan keduanya. Wa qur rabbighfir ya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan ampunan dan kasih sayang kepada keduanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berlemah lembut dan minta ampunan. Nah, ini yang memang apalagi semakin lanjut usianya ya. Maka semakin sensitif perasaannya. Itu yang harusnya kita contohkan kepada anak-anak kita ya. Bukan ketika kita mencontohkan tuh harus dengan keikhlasan ya, bukan ini saya contohin berharap agar mereka nanti jadi berbakti kepada kita, itu namanya nggak ikhlas. Kalau kita mencontohkan itu supaya kita dapat pahala. Kalau kita mengajarkan itu bukan berharap ini biar murid-muridnya nanti jadi soleh dan ingat kita, bukan, itu namanya nggak ikhlas ya. Ada tendensi tertentu ya. Jadi itu yang namanya pamrih. Yang namanya tanpa pamrih adalah kita pengen orang benar supaya kita nanti ada dalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah mengerjakan perintahmu ya Allah. Nggak ada lagi celah untuk saya mendapatkan dosa. Selesai, finish. Mau orang itu berterima kasih, nggak berterima kasih, nggak usah diharapin. Ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak, ya termasuk kepada mertua, ya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau dua-duanya sudah sepuh lanjut usia atau salah seorangnya, fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ayat yang tadi kita bahas. Waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi minta kasih sayang Allah kepada ya mereka berdua, untuk mereka berdua. Nah, surat Luqman ayat 15. Kita dilarang oleh Allah SWT kasar kepada mereka, tapi juga dilarang taat ketika perintahnya mengerjakan kemusyrikan dan kemaksiatan, ya. Jadi sampai disebutkan kalau mereka memaksamu, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu atau mertua-mertuamu memerintahkan kamu untuk mengerjakan kemaksiatan atau kemusyrikan, ya, maka jangan ditaati, ya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Ayat itu dahsyat ya. Kayak kontroversi. Jangan taati kalau kemusyrikan dan kemaksiatan, tapi bergaulah di dunia dengan ma'ruf dan santun. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya Allah, walaupun kafir, walaupun musyrik, walaupun asik, ahlul maksiat tetap. Ya ini kasus kan banyak ya. Mungkin sampai zaman sekarang masih ada kali ya. Di antara kita yang kalau kita baru melahirkan tiba-tiba mertua datang atau orang tua datang bawain peniti kabayan yang digandeng dengan apa tuh gunting, ya gunting dilipat sama bangle, taruh di bayi kita, ya itu kan musyrik ya. Ya jadi kita nolaknya sambil senyum, geleng sambil senyum, latihan gitu ya. Enggak bu, enggak boleh bu, musyrik, sambil senyum copotin, taruh samping kita gitu, kalau ibunya udah pulang baru buang. Kalau dianya keras, marah misalnya, senyum aja dulu. Dia
melengos, misalnya dia lagi jalan ke dapur, buang gitu ya. Jadi saat dia nggak ada, buang. Jadi penting buat kita untuk apa? Mempertahankan akidah, keimanan, tapi dengan lemah lembut, menolak ajakan-ajakan kesyirikan dan ya kekufuran. Kufur ya artinya kalau disebut kufur ada kemaksiatan ya, ada kemusyrikan, pokoknya bukan cuma sekedar kekafiran, diajak keluar dari Islam bukan, tapi perbuatan-perbuatan yang ditolak oleh Islam, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasihlah kepada mereka atas segala kebaikan mengasuh pasangan hidup kita, karena kita punya anak, anak ini cucu mereka, ya, nggak bisa dipungkiri, ya, selalu bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun, ya. Jaga sifat terbaik, ya, sebagai generasi terbaik, kita berharap anak-anak kita jadi generasi terbaik, maka ini yang kita harus jaga. Didikan kepada anak untuk tidak menyekutukan Allah, kenalkan kepada orang tua dan mertua. Ya jelas ya kalau kita bilang mendidik itu berarti kewajiban kita dengan suami. Nah ini masalahnya Ustazah kalau suami-suaminya yang nggak ngerti sekolahin. Maksudnya apa? Kita ngaji, kita majelis taklim. Kadang-kadang kan susah cari majelis taklim buat bapak-bapak ya. Diajak aja, diajak kasih tahu. Ya kalau majelis taklim sekarang di perkantoran buat bapak-bapak udah banyak. Ya di masjid-masjid juga banyak. Kapan dia maunya seminggu sekali. Di musola-musola banyak ya agar keluarga kita bisa mengamalkan isi Al-Quran dan Sunnah, mencintai Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, menyeru ke jalan Allah dengan hikmah, birrul walidain, ya cinta kepada orang tua sama dengan cinta kepada mertua. Sehingga nanti terdidik kepada anak-anak kita, mereka punya nenek dan kakek dari dua belah pasangan ini. Jangan cuma deketin sama nenek dan kakek dari jalur kita, tapi dia harus jauh dari nenek dan kakek dari jalur mereka ini. Ini didikan siapa? Ya, nggak boleh seperti itu. Jadi mereka harus dekat dengan usul, ya, dengan apa? Dengan garis nasabnya, keturunannya. Dan terakhir kekuatan iman kepada Allah akan melahirkan kekuatan cinta yang dahsyat dalam menjaga keharmonisan keluarga walau di tengah hantaman krisis ekonomi dan berbagai musibah. Kita sudah melampaui 2 tahun nyaris ya yang namanya pandemi COVID. Wah, dahsyat, banyak yang goncang dan bercerai gara-gara PHK dan dirumahkan ya. Dan juga banyak yang akhirnya gesekan-gesekan dari para mertua yang nggak ngerti, nggak paham. Oke lah mertua kita nggak paham Islam, kita kan paham. Oke lah orang tua kita nggak paham Islam, kita kan paham. Ya, oleh karena itu kitanya lah yang yang harus berupaya untuk mewarnai mereka. Insya Allah bisa. Kita berusaha mewarnai. Jadi jangan cuma berharap, ya harusnya kan suami kita. Memang idealnya suami yang mendidik kita, mendidik anak kita, mendidik orang tua kita, mendidik mertua kita, harusnya dia. Tapi sekali lagi ini bukan zaman ideal. Ini zaman realita gitu ya. Jadi memang penting pada akhirnya untuk kita berkaca diri, mawas diri, banyak istighfar, berteman dengan orang soleh ya, memahami isi Al-Quran ya, supaya apa? Supaya memang betul-betul yang namanya rumah tangga tuh bukan atas selera kita. Kadang-kadang kan banyak ya, banyak kadang-kadang orang yang punya prinsip ketika menikah, kamu harus seperti yang aku minta, atau aku harus seperti yang kamu minta. Ini bukan rumah tangga Islami. Tapi kalau sudah nikah, bahasanya kita harus seperti yang Allah minta. Kita tuh siapa? Bukan hanya pasangan suami istri ya. Yang ada di rumah siapa? Ada mertua, ada orang tua, bahkan pembantu. Maaf, kita harus seperti yang Allah minta. Jadi kalau mau terima pembantu, cari pembantu audisi dulu ya. Ini pembantu ngerti Islam enggak? Tutup aurat enggak? Jangan sampai ada suami kita, ada anak laki-laki kita bujang, dia pakai tank top, nggak pakai jilbab. Banyak sekali kejadian di rumah tangga seperti itu ya. Ini yang harus mulai kita hidupkan di keluarga kita, Islamisasi. Ya sampai bukan cuma masalah. Ini masalah hati kalau antara kita dengan mertua ya. Biasanya bermasalah memang antara menantu perempuan dengan mertua perempuan. Tapi yakinlah itu bukan masalah syar'i, cuman masalah hati. Kalau bicara masalah hati, baper. Ya, melo, nggak ada standar syariatnya. Buang jauh-jauh, istighfar yang banyak, ta'awuz yang banyak, sering-sering a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada lintasan sedikit kesel, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, dia ibu kita. Kesel juga misalnya ini mas suami yang nggak bener, bawa suami ke guru ngaji ya supaya dia ngaji dan bisa renovasi otaknya gitu ya, dipikir pikirannya itu bisa bisa diislamisasi, itu harapan kita. Wallahu a'lam bishawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke host, silakan.
Suaranya Mbak Ya, Siska. ya maaf. Itu ilmunya harus tadi apa? Hati ya, soal hati ya, Iya. Ustazah. Nah, ini kami persilahkan kepada jemaah yang ada di sini. Jika ada yang ingin bertanya, boleh open mic atau taruh di chat juga boleh. Kami persilahkan. Kita belum sempat ya ketemu lagi offline. Iya Ustazah, pengennya sih kita memang offline ya, tapi ini karena udah apa namanya Ustazah terbiasa online gitu. Waktu itu kita pernah Iya, betul. offline, tapi dikit banget yang datang Ustazah. Kayaknya kalau offline ini sambil di mana tetap masih bisa join gitu. Iya. Ada yang ingin bertanya? Kendala online. Biasanya nyambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, tadi Mangga. tesnya sangkut Rasulullah berarti kalau misalnya di masa kini gitu ya, berarti kan tidak ada namanya mantan mertua. Berarti kalau misalnya satu pasangan udah bercerai, terus si mertuanya ini sakit hati, berarti bisa menjadi penghambat amal dan hambat sakaratul maut juga ya berarti ya, Ustazah. Iya. Sebenarnya ini kan kita suka kadang-kadang saking takutnya ya karena ada satu persepsi kalau orang tua nggak ridho pasti urusan kita jadi kacau. Orang tua, mertua kan orang tua ya, sama ya. Mertua atau orang tua kita tidak ridho, apapun yang kita kerjakan dia tidak ridho, maka kita jadi celaka dan akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu dulu, dia nggak ridho pasal apa? Kalau dia tidak ridho karena kita mengerjakan syariat Allah, misal, zaman sekarang masih ada loh mertua atau orang tua yang nggak suka anaknya pakai kerudung. Kuno gitu ya. Itu zaman dulu. Jadi pengennya tuh menantu ataupun anak perempuannya itu terbuka, ya. Yang penting kan hati. Nah, karena kita ngotot, kita pakai kerudung juga, akhirnya mereka nggak ridho sama kita. Apa itu yang mendatangkan murka Allah? Ya enggak. Jadi dilihat dulu, mereka nggak ridho dalam masalah apa? Kalau memang nggak ridho karena sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat, contoh, mereka nggak ridho sama kita karena kita suka bentak-bentak anaknya. Ya, suami kita sering kita bentak-bentak, kita nggak urusin, kita nggak kasih makan, padahal dia udah rutin ngasih uang ya nafkah. Tapi uang nafkahnya nggak pernah kita buat, kita rubah jadi makanan gitu di rumah, sehingga pulang kerja kelaparan ya. Kemudian, wah pokoknya kadang kita kunciin di luar rumah sana misalnya. Ya, terusnya kita kasar kepada dia. Ya, ya yang kayak gini kita wajar di nggak ridoin. Tapi apa yang membuat dia nggak ridho sama kita? Sampai terjadi perceraian, cerainya karena apa ya? Cerai itu ada yang dibenci, ada yang dibenarkan dan bahkan diperintah. Kalau ternyata kita hidup dalam kemaksiatan, suami kita pemabuk, udah gitu suka mukul, wah itu bercerai sangat syar'i ya. Boleh, bukan cuma boleh, wajib, apalagi kalau nyawa terancam. Tapi kalau cuma gara-gara kita bosen habis yang dilihat dia aja lah, emang harus dia aja dan dia terus. Namanya juga nikah ya. Ya, tapi kalau tiba-tiba kita mengatakan bosen jenuh, apalagi dia nggak bisa dandan, nah itu nggak syar'i, kita dibenci dan tidak diredoi oleh mertua, ya itu mendatangkan kutukan buat kita memang. Makanya dilihat masalahnya, kan kadang-kadang kita suka salah paham ya. Ridho Allah birridho walidain. Benar. Keriduan Allah itu tergantung ridho kedua orang tua, berarti termasuk ridho kedua mertua. Tapi dalam hal apa? Ya, sampai kadang-kadang suami pakai senjata itu ya. Kalau aku nggak ridho sama kamu, kamu nanti jadi susah hidupnya. Ternyata perintah suami apa sih? Kadang saya suka tanya. Yang dia nggak ridho itu perintahnya apa? Iya itu saja. Dia marah kalau ngelihat saya pergi ke pengajian. Dia marah kalau lihat saya tutup aurat. Ya itu mah silakan nggak ridho. Jalankan terus saya bilang. Ya, biarin aja dia nggak ridho. Karena dia nggak ridho terhadap sesuatu perintah Allah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam kerangka maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Makhluknya siapa saja, mau suami, mau orang tua, mau bos. Kalau perintahnya kemaksiatan kepada Allah, jangan taati. Biar mereka mengatakan, saya nggak ridho, biarin aja gitu ya. Jadi dilihat dulu jenis ketidakridoannya apa ya. Jadi was-was lah, ya harus wanti-wanti itu kepada diri sendiri. Kalau ternyata betul kita salah, tidak diridhoi, inilah yang bahaya ya. Yang bahaya karena memang kutukan Allah akan datang dan para malaikat melaknat kita. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.
Ada pertanyaan di room chat, Mbak Siska? Iya, Ustazah izin bertanya nih dari Mbak Anum. Bapak dari anak-anak saya sudah meninggal 2 tahun kemudian, nenek dan kakek dari anak-anak saya juga meninggal. Selepas itu saya menikah lagi. Harus seperti apa silaturahmi anak-anak saya ke keluarga almarhum bapaknya? Terima kasih Ustazah. Masya Allah, ya. Berarti Mbak Anum, di sini kalau yang saya pahami, suami Mbak Anum sudah meninggal 2 tahun, sudah meninggal. Kemudian 2 tahun kemudian, mertua Mbak Anum juga meninggal. Ya, artinya anak-anaknya nanti melanjutkan silaturahim itu ya kepada siapa gitu ya. Misalnya kepada siapa toh nenek kakeknya udah nggak ada, bapaknya udah nggak ada, tapi kan masih ada pamannya. Ya, paman, masih ada bibi. Kan keluarga bapaknya ini, apalagi kalau bapaknya punya adik, punya abang, punya kakak ya, maka itu adalah keluarganya dia. Jadi seperti apa silaturahimnya ke keluarga bapaknya? Harus datang, harus jenguk ya. Bahkan kalau di dalam Islam yang namanya status paman, misalnya bapaknya punya abang. Abangnya ya punya abang gitu ya, artinya abangnya masih hidup. Itu status paman itu apalagi anak kita perempuan, itulah dia yang akan menjadi wali nanti. Kalau kita belum nikah ya. Bahkan kalaupun kita sudah nikah, dialah tetap walinya. Dan boleh kalau diwakilkan dengan suami kita alias bapak sambungnya boleh. Tapi yang utama adalah paman dari pihak bapak. Jadi jangan sampai ini bapaknya udah nggak ada, nenek kakeknya nggak ada berarti udah selesai dong. Oh nggak selesai. Itu masih panjang jalannya sampai kematian itu ya. Jadi memang tetap harus ada silaturahim ya dengan keluarga dari almarhum bapaknya, almarhum kakek dan neneknya gitu ya. Itu ikatan yang makanya disebutkan tidak ada mantan cucu. Nggak ada mantan kakek, mantan nenek, mantan ayah, mantan orang tua, mantan tante, mantan bibi nggak ada dan mantan paman nggak ada. Itu abadi ya, tidak akan pernah terhapuskan di dalam syariat Islam. Yang ada hanya mantan istri dan mantan suami kalau bercerai. Makanya saya suka bingung di Indonesia kok ada istilah cerai mati. Mati itu bukan cerai ya. Jadi mati itu bukan cerai, mati ya Iya, sudah tetap jadi janda dari status di almarhum. status Iya. di KTP kan gitu Ustazah, Nah iya cerai makanya itu, itu kan cerai negara ya, hidup. negara. Oh Cerai iya, mati, cerai cerai hidup hidup. gitu ya. Iya. Itu dia, itu negara ya. Bahkan aturan negara kita kan bukan negara Islam. Makanya kita yang kita pakai aturan mana? Aturan Allah atau aturan negara? Kalau naudzubillah min dzalik, kalau di persidangan perceraian itu ditanya, mau pakai hukum Islam ya atau mau pakai hukum negara? Nah, itu akan ditanya. Ya tentu kalau orang Islam mau pakai hukum Islam dong ya. Cuman memang banyak pakai hukum Islam rugi Ustazah nggak ada harta gono gini. Mau ridho Allah atau mau ridho manusia gitu ya. Ridho ridho Allah lah yang tidak ada harta gono gini. Siapa suruh kita meyakini harta yang dihasilkan dalam pernikahan adalah harta milik bersama? Oh tidak, dalam Islam harta tanpa ada catatan pisah harta itu sudah terpisah dengan sendirinya. Ya, jadi nggak ada tuh harta bersama nggak ada. Itu di dalam Islam ya. Allah alam Baik, bisawab. Ada pertanyaan makasih lagi? Ustazah. Ya, ini Ya, dari Mbak Melia mau langsung menanyakan langsung mangga, ya Mbak Melia, mangga. monggo Ya, dipersilahkan. ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi. ya, saya izin bertanya. Jadi ini memang ada teman titip pertanyaan. Selama ini memang suka cerita, tapi karena saya tidak punya ilmu mengenai ini, jadi selama ini saya cukup mendengarkan saja. Begini Ustazah, berkaitan dengan nafkah ke mertua dari suami. Jadi Ya. qadarullah sejak pandemi keadaan finansialnya berubah. Jadi cukup sulit saat ini. Nah, sebelum pandemi itu kan biasanya teratur memberikan sejumlah tertentu kepada mertua. Namun sejak mendapat cobaan dari segi finance, Mm-mm. eh, otomatis tidak bisa memberikan seperti biasanya karena keluarga juga harus berhemat. Mm-mm. Masalahnya dari keluarga memang sudah sangat-sangat berhemat gitu ya Ustazah, tapi dari suami masih tetap memberikan nafkah yang cukup besar gitu kepada mertua sehingga kadang istrinya gini ya anak juga belum bayar SPP tapi uangnya sudah dipakai gitu. Jadi ada rasa-rasa seperti Iya. itu. Sebaiknya bagaimana menyikapinya ya Ustazah ya dan kadang dari mertua juga masih suka telepon minta tolong dikirimkan Iya. sekian gitu. Nah, Eh, dari istrinya jadinya sekarang ada perasaan seperti itu gitu. Itu baiknya bagaimana ya Ustazah nasihatnya? iya. Saya juga nggak ngerti. Jadi selama ini saya juga cuma mendengarkan saja. Terima kasih Ustazah. Iya, sami-sami. Ada, Masya Allah ya. Ini banyak sekali masalah yang masuk yang kayak begini nih. Karena tidak lancarnya saluran komunikasi ya antara suami istri.
Jadi sebelum kita bicara kepada orang tua kita, kepada mertua kita, karena khawatir, ingat perasaan mereka semakin tua semakin halus. Apalagi kalau mereka tidak punya background pendidikan agama yang memang betul-betul pendidikan agama yang mumpuni. Kalau nggak punya, maka akan lebih cenderung kepada sensitivitas yang berlebih. Ya, maka coba suami istri dialog, diskusi, ya, obrolin, ya. Kenapa keran komunikasi kita kadang buntu? Nah, itu karena keran komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala juga buntu. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hati kita, hati suami kita, hati orang tua kita, hati mertua kita dan hati seluruh manusia di alam semesta. Bahkan hati kita sendiri tidak ada di tangan kita. Ya. Ini kadang-kadang kita pegang hati kita aja tuh susah ya. Sesaat ini bisa nangis, berapa menit kemudian ketawa ya. Atau sekarang lagi ketawa berapa menit kemudian nangis ya. Kita minta kepada Allah komunikasikan di salat malam kita, ya Allah besok saya mau ngomong sama suami, buat dia paham apa yang saya omongkan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu bukan doa mau ceramah. Itu doa minta dilancarkan lisan supaya orang yang dengar kata-kata kita paham apa yang kita mau, apa yang kita maksud dari omongan kita. Nanti kalau sudah malamnya kita tahajud ngobrol sama Allah ya, minta dan berdoa, komunikasi lancarkan dulu dengan Allah, insya Allah komunikasi dengan manusia lancar. Baru besoknya ngomong, Pak, Mas, Pak, ya, eh, kebutuhan kita kayaknya sama besarnya dari sebelum pandemi, tapi kita coba untuk mengirit. Maka sebisa mungkin juga diirit dari berbagai hal. Nah, ini yang paling penting. Kita sekarang, ayo coba kita cross check balik apa yang sudah kita keluarkan. Jadi jangan ujuk-ujuk, kamu jangan ngasih ibu. Nah, tuh ibu kamu sedikit aja jangan, tapi diomongin dulu ya. Kalau ibu ada bapak enggak? Bapak masih kerja enggak? Ya. Kalau ternyata ibu sebatang kara, bapaknya udah enggak ada, udah meninggal juga. Oke, total ditanggung sama suami kita. Kalau suami kita anak laki-laki seorang diri, tapi ternyata suami kita punya 7 laki-laki bersaudara. Mohon maaf ya, kewajiban menanggung seorang ibu jadi di split dibagi ya, dibagi rata. Dibagi rata di antara 7 tadi. Nah ini kan kadang-kadang orang tua nggak paham. Saya cocoknya cuma sama anak yang ini. Sama yang lain nggak bisa minta, anak yang inilah yang ngajarin. Ngajarin abang-abang yang adik-adiknya mohon maaf. Kewajiban kita nanggung ibu tuh bukan saya sendirian, harusnya kan gitu. Ada kok kasus kayak gini banyak banget ya, sampai wah itu yang sengsara istrinya. Saya mengalami tuh Ustazah. Sahabat saya sendiri kayak gitu gitu ya. Sahabat saya sendiri kayak begitu. Ya Allah, gimana ya Ustazah, abang tuh kalau sama ibu nggak bisa. Ya udah emang ibunya. Udah saya bilang teh diredoin, diikhlasin. Iya, tapi kan dia ada abang-abangnya yang lain. Iya, cuman pahalanya mungkin cuman buat suami kamu udah. Itu kalau redo. Tapi alhamdulillah dia tidak tidak kesulitan dari sisi ekonomi. Masalahnya banyak masalah yang kesulitan dari sisi ekonomi. Istrinya tidak bekerja, ya suaminya juga di PHK atau sekarang sudah dirumahkan, gajinya dipotong separuh. Ibunya masih nuntut dengan jumlah yang sama. Maka mau nggak mau si anak laki-laki ini, sang suami yang ajak dialog ibunya, ajak dialog anak-anaknya yang lain. Artinya anak-anak si ibu ini, abang adiknya harus sama-sama, sama-sama support. Tapi sekali lagi, sebenarnya semua masalah dalam hidup kita itu kuncinya cuma satu kok. Kuncinya hanya satu. Apa? Solusinya cuma satu Ridho. kunci. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Itu kalau di Indonesia sampai disebut ayat 1.000 dinar. Dahsyat orang Indonesia semua ayat dikasih nama. Semua tema, semua hadis dikasih judul. Ayat 1.000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi dari masalahnya dan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang menyerahkan urusannya semua kepada Allah, Allah kasih kecukupan. Ya. Jadi kuncinya cuma di takwa. Banyak orang yang udah ngeluh nih, saya sempit banget hidupnya. Ujungnya ketika dinasihati takwa apa jawabannya? Saya udah takwa kok Ustazah. Saya bilang apa definisi takwa? Diem dia. Wong dia nggak ngerti takwa itu apa. Takwa itu bukan cuma sekedar taat ya kepada Allah mengerjakan perintah. Takwa itu takut harus tinggalkan larangannya. Takwa itu totalitas dalam menyembah. Takwa itu ridho dan ikhlas, sabar dan syukur semuanya. Malah banyak orang yang mengatakan, saya udah sholat, udah puasa, udah infak sedekah kalau ada uang.
Tapi kok hidup saya masih susah, saya tuh kurang apa Ustazah? Allah nih maunya apa? Saya bilang maaf ya Mbak, Anda kurang ajar doang sama Allah. Sama Allah itu kurang ajar namanya ya. Kok ngerasanya saya sudah banyak yang diberikan, tapi kok saya masih, sama Allah nggak boleh begitu. Semua kehidupan kita ini milik Allah. Allah mau kasih apa? Coba dong lihat contoh lagi saudara kita di Palestina. Nggak punya harta, nggak punya rumah. Bahkan keluarganya sudah hilang nyawa semua. Dia sebatang kara. Dia cuma mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ridho standarnya sampai, ya Allah kalau engkau ingin ambil nyawaku, ambil hatta tardo. Ambillah sampai engkau ridho. Bisa nggak kita taruh keridhaan Allah di paling tinggi? Insya Allah nggak ada masalah. Mau itu mertua telepon tiap hari. Mau suami nggak fokus, itu otomatis akan ada solusi. Cuman satu, takwa. Ajak suami jadi bertakwa, ajak mertua juga jadi takwa. Saya nggak ngerti kadang-kadang masalah itu cuman sebenarnya simple ya. Cuman karena kita memposisikannya sebagai masalah besar, maka jadi besarlah dia. Ingat-ingat pesan Rasulullah SAW. Ad-dunya la ahwanun indallahi min junahil ba'udah. Dunia dengan segala isinya ini di sisi Allah itu lebih hina dibanding sayap seekor nyamuk. Dunia dengan segala isinya di sisi Allah lebih hina dibanding sayap seekor nyamuk. Pernah kita lihat sayap nyamuk? Saya yakin nggak pernah. Karena kalau kita tepok nyamuk, itu antara sayap sama badan udah menyatu. Udah nggak kelihatan mana sayap, mana nyamuk. Kalau kita bisa memposisikan dunia itu lebih hina dibanding sayap seekor nyamuk, nggak akan ada masalah sama sekali. Yang waras ngalah. Ya, tapi kan ketika masih ada tanda tanya terhadap takdir Allah, kita belum ikhlas. Kita belum ridho, maka Allah uji kita. Kesabaran diuji. Orang tuh kalau udah ikhlas, ridho udah, ya udahlah maunya Allah apa, udah terserah. Ya Allah saya ikhlas, saya ridho, terserah. Nah, udah nggak ada pertanyaan tuh biasanya. Ya, dan biasanya ketika sudah tidak ada pertanyaan kepada Allah, jadi yang ada hanya permintaan diampuni, ya permintaan dikasih hidayah, dan juga keikhlasan dan keredoan, insya Allah Allah nggak akan kasih ujian di luar batas kemampuan kita. Kadang-kadang memang kitanya yang kurang, ya kurang-kurang gitulah ya terhadap Allah. Maka banyak istighfar, coba diri untuk menjadi bertakwa lebih lagi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Jazakallah baik khair, Ustazah. Ustazah. Terima kasih ya Mbak Mela untuk pertanyaannya. Nah, ini karena kita waktunya udah di 1:20 Ustazah, sebaiknya Ya. mungkin ada yang mungkin masih ingin bertanya, tapi mungkin bisa nanti disampaikan ke panitia ya. Ini kita tutup kajian kita pada siang hari ini. Insya Allah setelah mendengarkan ilmu tadi dari Ustazah Erika gitu ya, kita bisa ngacak diri lagi gitu. Bagaimana sekarang sih hubungan kita sama mertua kita ya, baik laki-laki atau yang perempuan gitu. Apakah kita udah seperti itu atau mungkin tadi ada kayak kesel-keselnya atau apanya gitu ya. Jadi kita harus ingat tadi itu kuncinya dari apa yang udah disampaikan oleh Ustazah Erika tadi, harus ridho, ikhlas, banyak-banyak sabar deh, segundung sabarnya. Nah, harus bertakwa ya Ustazah ya. Mudah-mudahan hubungan kita sama mertua kita harmonis gitu. Amin, 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 amin. Ya, baik Ustazah, izin untuk kita tutup kajian kita pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustazah, sampai ketemu lagi di kajian yang kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon wabarakatuh. pamit. Assalamualaikum.